not much to do when all I can is thinking about you. Masa lalu biarlah berlalu, yang terpenting sekarang adalah masa depan. Kita perlu merubah suasana baru agar kita tidak merasa bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Untuk yang lagi sakit, aku doakan semoga segera diberi kesembuhan ya. Dan yang lagi mengalami kesulitan, aku doakan semoga dipermudah segala urusannya. Amin amin, Allahumma amin. Ini adalah sore hari ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku lagi jalan-jalan sore sama Pak Su dan anak-anak. Tapi jalan-jalan sorenya itu mempunyai tujuan. Jadi aku itu mau pergi ke toko perabotan. Tapi di sini aku tidak membeli perabotan ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku lagi mau beli sesuatu untuk mempercantik dapur aku. Kira-kira aku beli apa ya? Dan kira-kira seperti apa ya nanti dapur aku? Pokoknya ikuti terus ya teman-teman video aku, dan aku minta tolong sama kalian supaya tidak men-skip setiap video aku. Tonton terus videonya. Semoga kalian enjoy ya teman-teman menonton video aku. Nah itu ya teman-teman, kalian lihat tadi ya, aku itu lagi beli karpet. Nah ini dia, kami udah sampai di rumah. Jadi aku beli karpet itu yang murah-murah aja. Tadi itu harga karpet ini tuh satu rollnya itu adalah 150.000, tapi ini tuh yang biasa-biasa aja gitu ya teman-teman. Dan ukurannya juga tidak terlalu panjang, ukurannya itu hanya 15 meter. Tapi nggak masalah, yang penting di dapur ini juga udah cukup gitu ya teman-teman. Untuk yang 15 meter itu nanti walaupun kurang itu akan ditempel aja pakai tikar yang udah ada ini. Aku sengaja ya teman-teman beli tikar itu yang murah-murah aja, karena memang aku kan menyesuaikan juga dengan budget aku. Aku udah bener-bener nggak betah gitu ya lihat karpet dapur aku ini yang amburadul banget. Makanya di sini tuh aku ambil uang dari sinking fund keinginan itu 200.000. 150 beli tikar atau beli karpet ini, terus beli lakban itu yang warna hitam itu 2 gulung, itu satu gulungnya 15.000, jadi 2 gulung itu adalah 30.000. Terus tadi aku juga ada beli telenan gitu ya teman-teman. Jadi habis itu semuanya totalnya itu 195.000. Jadi aku ambil dari uang budget sinking fund dana keinginan gitu 200.000. Memang itulah gunanya sinking fund dana keinginan ya teman-teman. Jadi di saat aku lagi membutuhkannya, aku akan ambil. Aku tidak perlu mengumpulkannya sampai sebanyak-banyaknya ya. Yang penting di saat aku membutuhkan ada yang bisa aku ambil. Nah dilanjut ya teman-teman, di sini Pak suami itu pasang untuk karpetnya dulu, udah disapu-sapu juga ya tadi sama Pak suami. Di sini tuh aku pengen banget bantuin Pak suami, cuman kata Pak suami nggak usah. Nanti kalau misalnya aku butuh bantuan, aku panggil kamu. Tapi kalau nggak butuh ya udah, kata Pak suami nggak usah dibantuin, cukup liatin aja anak-anak yang lagi main. Makanya di sini tuh kebanyakan Pak suami ya yang ngerjain. Alhamdulillah sih ya Pak suami itu mau aja ya teman-teman ngerjain kayak gini. Yang penting kalau dia lagi kerja kayak gini tuh jangan diprotes, jangan dikomentarin. Ntar kalau misalnya udah mau selesai gitu ya, kalau misalnya ada yang kurang srek baru dikasih tahu. Tapi kalau pas lagi proses kayak gini jangan dikomentarin, nanti Pak Su itu malah jadi ngambek gitu. Pak Su, kalian gimana nih teman-teman? Kalau misalnya kerja-kerja itu suka nggak diprotes? Palingan sama ya teman-teman, nggak mungkin lah ada cowok gitu atau suami gitu yang mau dikomentarin. Cuman ya tetap kalau misalnya kita itu mau ngasih masukan, itu tetap aja ya, boleh aja kita kasih masukan, karena kan itu juga demi kebaikan ya teman-teman. Nah di sini tuh Pak suami merapi-rapikan ya teman-teman untuk karpetnya ini. Aku sangat bersyukur ya teman-teman udah bisa beli karpet ini ya, walaupun hanya dengan budget yang terbatas. Dan itu juga tidak cukup gitu ya untuk semua dapur ini. Tidak masalah, karena juga masih ada karpet yang lama atau tikar yang lama itu masih bisa dipakai atau dimanfaatkan gitu ya teman-teman. Aku yang paling penting itu semuanya itu tertutup dulu lantainya itu oleh karpet ini. Jadi nggak langsung nginjak lantai gitu biar nggak kelihatan kotor. Karena kalau misalnya langsung nginjak lantainya gitu, itu benar-benar berasa nggak enak banget ya teman-teman. Apalagi lantai dapur aku ini tuh adalah cor kasar, jadi dia tuh tidak licin gitu teman-teman. Rasanya kalau nginjak lantai ini tuh tanpa alas itu tuh bener-bener kayak nginjak pasir.
Tapi dengan dikasih karpet seperti ini itu bener-bener jadi lebih kelihatan bersih gitu ya teman-teman. Ini aja udah mulai kelihatan nih ya. Kalau dapur aku itu akan lebih terlihat bersih lagi. Sambil kalian ngikutin aku mau sapa-sapa kalian dulu, takutnya nanti malah aku itu lupa. Hai mama, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di video aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya bantu aku untuk mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan jika berkenan juga, boleh ya untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta aku ucapkan juga untuk kalian yang sudah share video aku ke tab komunitas kalian, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan juga aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang mau selalu hadir di video aku, baik yang punya channel maupun yang tidak punya channel. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan pula. Amin amin Allahumma amin. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri ya, kalau misalnya tidak dikasih karpet untuk dapur ini tuh bener-bener kelihatan jorok ya teman-teman. Aku tuh bener-bener merasa tidak nyaman ya. Kalau misalnya udah dikasih karpet secara keseluruhan itu tuh bener-bener lebih kelihatan bersih gitu. Terus juga jadi lebih enak gitu ya kalau misalnya mau bebersih. Nah di sini aku juga bantu-bantu Pak Su itu tidak banyak ya teman-teman, hanya bantu-bantu sedikit karena memang kata Pak Su nggak usah. Jadi udah palingan kalau misalnya Pak Su suruh aku ini, suruh aku itu, baru deh aku kerjain. Tapi kalau nggak disuruh aku nggak mau, karena terkadang tuh ya Pak Su tuh kalau misalnya dia lagi aktivitas kayak gitu, terus tiba-tiba ada aku gitu kan yang ikut-ikutan, ntar malah Pak Su itu nyuruh aku ngerjain sendiri, kan ribet gitu ya teman-teman. Ya bisa-bisa aja sebenarnya kita ngerjain sendiri, tapi kalau misalnya Pak suami mau bantuin ya kenapa enggak, iya nggak sih? Nah ini ya, setelah karpetnya itu selesai dipasang dan udah sesuai dengan yang kami harapkan atau yang kami inginkan. Jadi di sini tuh dikasih lakban hitam ya teman-teman. Kenapa pakai lakban yang hitam? Supaya dia itu bener-bener menempel gitu ya teman-teman. Kalau misalnya tidak dikasih lakban itu, nanti pas kita nyapu itu sampahnya itu malah masuk ke bawah karpetnya itu teman-teman. Makanya di sini tuh harus dikasih lakban gitu supaya lebih enak. Ya walaupun bentuknya itu jadi kelihatan nggak terlalu bagus ya, tapi nggak masalah. Yang paling penting itu kan fungsinya. Berhubung karpetnya itu tidak cukup ya teman-teman untuk semuanya, makanya di sini sisa karpetnya itu dibelah dua gitu sama Pak suami, masih ada sisanya sedikit gitu. Itu mau dikasih tempel yang di dekat kulkas itu ya teman-teman, nggak apa-apa, sedikit aja gitu. Ntar kalau misalnya untuk yang di area kompor itu pakai karpet sisa atau karpet bekas yang kemarin aja. I will remember you're all I know, what I need, and that ain't changed. Kalau pemasangan karpet ini tuh sebenarnya gampang-gampang susah ya teman-teman. Menurut aku hampir sama kayak kita tuh masang stiker kulkas atau kompor gitu. Dia tuh masih kayak ada menggelembung-gelembung gitu. Cuman biasanya kalau misalnya untuk karpet kayak gini, lama-lama nanti sering diinjak gitu, dia bakalan jadi lebih rapi sendiri. Jadi kalau misalnya pas lagi masang kayak gini ada menggelembung-gelembung sedikit, itu sih tidak masalah. Soalnya nanti lama-lama dia itu bakalan menyesuaikan. Nah ini aku juga sapu-sapu sedikit ya teman-teman, karena juga harus diangsur-angsur buat mindah-mindahin barangnya kan, biar nggak terlalu penuh-penuh banget untuk dapur ini. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya, dapur aku ini lagi amburadul ya ampun, belepotan banget ngomongnya. Lagi amburadul, cuman nggak masalah, besok aja aku beresin gitu ya. Yang penting malam ini selesai dulu untuk dapur ini di makeover alias dikasih tikar ataupun karpet ini. Kalau Pak Su itu mengerjakan hal-hal seperti ini tuh benar-benar detail ya teman-teman, sampai ke nyapunya, sampai yang lain-lainnya itu Pak suami semua yang ngerjain. Padahal sebenarnya Pak suami itu bisa aja ya nyuruh aku nyapu-nyapu, karena kan nyapu-nyapu itu juga bukan hal yang berat gitu ya. Jadi Pak suami bisa ngerjain yang lain, tapi Pak suami itu lebih suka kalau dia itu ngerjain langsung. Dan aku yang disuruh itu cuman buat ngepasin kulkas aja. Jadi ya udah deh, di sini aku geser-geser kulkasnya supaya bisa dicok. Nah ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, itu adalah telenan yang aku beli. Itu tuh harganya 12.000 atau berapa gitu ya, aku lupa. Cuman ya kayaknya 12 ribuan deh harganya.
Karena memang telenan aku itu di rumah tuh udah bener-bener nggak enak banget buat dilihat gitu ya teman-teman, udah lama juga, terus kayak udah mau pecah juga. Nah, dilanjut ke area dekat kompor ini ya teman-teman. Jadi di sini tuh karpetnya kan udah habis ya. Panjangnya itu juga 15 meter aja. Jadi di sini nggak masalah kalau misalnya pakai karpet yang bekas gitu ya. Yang kemarin itu yang udah ada di sini nggak masalah karena juga ini tuh masih bagus. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, ini tuh hasilnya juga bagus banget ya kan. Dan di sini lanjut kami itu menata-nata dan kami itu lagi mikir-mikir ya teman-teman, bagus ini taruh di mana gitu ya. Aku naruh di sini, kata Pak suami nggak usah. Habis itu Pak suami suruh aku taruh tong sampahnya di sana. Habis itu kata Pak suami nggak usah, pindahin lagi ya, begitulah ya teman-teman. Pokoknya harus dikomunikasikan dulu. Dan di sini juga ini aku beres-bereskan daerah sini ya teman-teman. Terus dilanjut juga untuk nyapu. Tadi juga udah dipel gitu ya sedikit bagian-bagian yang kotor-kotor. Dan di sini lanjut disapu sama Pak suami. Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang dapur aku jadi lebih kelihatan bersih, jadi kelihatan lebih nyaman. Aku pun jadi lebih semangat gitu ya buat masak dan lebih semangat lagi untuk bebersih di area dapur aku ini. Karena memang dapur aku ini adalah kantor aku ya, setiap hari aku berdinas di sini. Masya Allah, alhamdulillah, inilah penampakan dapur aku yang sekarang jadi lebih bersih dan jadi lebih nyaman. Oh ya teman-teman, terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengikuti video aku sampai di detik ini. Semoga kalian tidak bosan ya teman-teman menonton video aku yang sangat-sangat sederhana. Semoga setiap apa yang aku share bisa selalu memberikan inspirasi, motivasi dan semangat juga untuk kalian semua. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih karena kalian itu sudah selalu mensupport aku ya teman-teman. Semoga kalian itu selalu enjoy dan selalu menantikan video-video terbaru dari aku. Oke deh teman-temanku semuanya, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.